Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Presiden Activity dengan sejumlah informasi terkait agenda Presiden Prabowo Subianto yang sudah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Raub, memantau keadaan mahasiswa Indonesia di Mesir. Pemeriksaan dimaksud mulai dari masalah kebutuhan mahasiswa hingga perihal kesulitan yang mereka hadapi. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kedutaan Besar RI di Kairo, Mesir untuk terus memantau kondisi anak-anak Indonesia yang belajar di negara tersebut agar tidak ada yang mengalami kesulitan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di acara pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, Kairo. Tak hanya itu, Prabowo juga berpesan kepada para mahasiswa agar belajar yang baik dan tekun. Karena menurutnya bersekolah di negara orang dan jauh dari keluarga tidaklah mudah. Prabowo pun berharap para mahasiswa yang belajar di Al-Azhar Kairo dapat terus teguh dan berjuang dalam meraih ilmu untuk bangsa. Tidak gampang sekolah di negara orang jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, Duta Besar, atase pendidikan, pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari Duta Besar, ya, kondisi mereka. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan gencar untuk memberantas korupsi dan penyelewengan apapun. Ia mengatakan akan tegas dan berkomitmen untuk menegaskan ataupun menegakkan hukum di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan penyelewengan yang merugikan negara. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di acara pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir waktu setempat. Komitmen Prabowo dalam upaya memberantas tindak korupsi diungkapkan dengan fakta selama 2 bulan menjabat sebagai presiden. Langkah-langkah tegas telah diambil untuk menangkap puluhan pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Presiden Prabowo meyakini bahwa kebijakan yang ditempuhnya berada di jalur yang benar dan tepat. Prabowo juga memperingatkan bahwa pihak yang masih melakukan korupsi akan menghadapi tindakan hukum yang tegas. Ia mengingatkan aparat pemerintah untuk setia kepada bangsa dan rakyat, bukan kepada individu atau kepentingan lain. Dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia, tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan terus gigih dalam memperjuangkan makan gizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Prabowo memastikan dirinya tak ragu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebab ia sudah dipilih dan disumpah untuk itu. Presiden RI Prabowo Subianto memastikan akan terus gigih dalam memperjuangkan makan gizi gratis untuk anak-anak Indonesia.
Hal ini disampaikan di hadapan para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Prabowo mengatakan, di 2 bulan memimpin Indonesia, dirinya juga gencar dalam menegakkan hukum untuk pelaku korupsi. Presiden Prabowo menegaskan, dirinya tak akan pernah ragu dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo mengapresiasi mahasiswa Indonesia yang mau belajar tentang Islam damai di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang merupakan kampus tertua kedua di dunia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan 1.200 mahasiswa dan mahasiswi asal Indonesia di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada 1.200 mahasiswa dan mahasiswi yang memilih belajar di Universitas Al-Azhar Kairo untuk menuntut ilmu di tempat yang mengajarkan Islam yang sejuk. Prabowo mengatakan, Islam yang damai adalah Islam yang sejuk dalam memberikan pedoman dan pelajaran kepada umatnya serta tidak mengajarkan kebencian. Ia menambahkan, untuk menuju cita-cita kehidupan yang aman dan baik, diperlukan kerjasama antar semua bangsa, agama, serta semua suku dan ras. Saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar. Universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian. Karena kita memiliki cita-cita dan kepentingan yang sama. Kita ingin mencari hidup yang baik di dunia ini. Hidup yang baik di dunia ini artinya hidup yang lepas dari ketakutan, lepas dari ancaman. Kita harus menjaga kondisi keadaan perdamaian karena yang paling utama kita harus menjaga keamanan dan keselamatan seluruh umat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar olahraga asli Indonesia, yaitu pencak silat, menjadi cabang olahraga resmi di Mesir. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir. Usai melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024, Presiden Prabowo menyatakan harapannya agar olahraga asli Indonesia, yaitu pencak silat, menjadi cabang olahraga resmi di Mesir. Kepala negara mengungkapkan dari berbagai bidang kerjasama yang akan semakin diperkuat antara Indonesia dan Mesir, salah satunya adalah bidang kebudayaan. Presiden menyoroti khususnya olahraga pencak silat yang memiliki banyak peminat di Mesir, yakni terdapat 4.000 lebih anak muda di Mesir yang menggeluti pencak silat. Di bidang kerjasama budaya, kami juga ingin memajukan pencak silat, bela diri kami yang sekarang sudah banyak digemari di Mesir, kalau bisa diterima sebagai cabang olahraga resmi di Mesir. Saya dapat laporan sudah sekitar 4.000 lebih anak-anak muda Mesir yang belajar pencak silat. Seperti diketahui, Presiden Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI sejak 21 tahun yang lalu. Untuk itu, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan kerap mempromosikan pencak silat di kancah internasional agar semakin mendunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo berkunjung ke Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Dalam pertemuannya, kedua negara membahas keinginan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Mesir di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga pendidikan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh el-Sisi di serambi Istana Al-Ittihadiyah dengan upacara kenegaraan pada Rabu 18 Desember 2024. Keduanya kemudian menggelar pertemuan bilateral. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo menekankan keinginan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Mesir di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga pendidikan. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo mengungkap untuk menindaklanjuti Indonesia akan segera mengirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan pemerintahan Mesir, termasuk perwakilan dari Indonesia untuk berhubungan dengan pengusaha-pengusaha Mesir. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council. Mesir bagi bangsa Indonesia memiliki tempat yang khusus di hati kami. Karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sewaktu kami melaksanakan perang kemerdekaan melawan penjajah. Juga bagi bangsa Indonesia, Mesir kami anggap sebagai negara yang sangat penting, dan untuk itu kami sangat ingin untuk meneruskan hubungan ini dan memperkuat hubungan ini. Presiden Prabowo juga berterima kasih kepada Mesir yang menjadi tempat lebih dari 15.000 mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan dan sebagian besarnya di Al-Azhar, Kairo. Kerjasama di bidang budaya juga turut disorot Prabowo, di mana Indonesia ingin memajukan pencaksilat asli Indonesia yang sekarang sudah digemari di Mesir. Di kesempatan yang sama, el-Sisi mengungkapkan dirinya senang dengan kunjungan Presiden Prabowo ini dan ia meyakinkan bahwa hubungan antar kedua negara sangat baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia memiliki kesamaan pandangan dengan Mesir soal agama Islam yang moderat dan menjunjung tinggi toleransi. Islam moderat yang dimaksud Prabowo yakni Islam yang penuh toleransi, bukan Islam yang penuh dengan curiga ataupun kebencian. Dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024. Dalam pernyataan resmi konferensi pers, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia memiliki kesamaan pandangan dengan Mesir soal agama Islam yang moderat dan menjunjung tinggi toleransi. Adapun Islam moderat yang dimaksud Presiden Prabowo yakni Islam yang penuh toleransi, bukan Islam yang penuh dengan curiga ataupun kebencian. Di momen yang sama, Kepala Negara juga turut mengucapkan rasa terima kasih atas hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Mesir selama ini. Kami juga sepakat dengan Mesir bahwa kita sama-sama, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kami juga ingin untuk sama-sama menjaga dan mempromosikan Islam yang moderat, Islam yang penuh toleransi, Islam yang melindungi semua umat di bumi ini. Mesir bagi bangsa Indonesia memiliki tempat yang khusus di hati kami. Karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sewaktu kami melaksanakan perang kemerdekaan melawan penjajah.
Juga bagi bangsa Indonesia, Mesir kami anggap sebagai negara yang sangat penting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi kompak menyuarakan gencatan senjata di Palestina. El-Sisi menyebut Mesir dan Indonesia memiliki sejumlah pandangan yang sama, khususnya soal konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi kompak menyuarakan gencatan senjata di Palestina. El-Sisi menyebut Mesir dan Indonesia memiliki sejumlah pandangan yang sama, khususnya soal konflik yang terjadi di Timur Tengah. El-Sisi mengatakan dirinya dan Presiden Prabowo sama-sama mendorong gencatan senjata di Palestina. ليس بالقليل في مباحثاتنا اتكلمنا عن الأوضاع اللي بتمر بالمنطقة وأهمية يعني تخفيض حجم التصعيد اللي موجود في المنطقة. اتكلمنا على في سوريا على سبيل المثال أهمية أن يكون في عملية سياسية شاملة لا تقصي أحد خلال هذه المرحلة حتى يشارك فيها كل الأطياف والقوى اللي موجودة في سوريا. تكلمنا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وأيضا إن حل القضية الفلسطينية. Tak hanya el-Sisi, Presiden Prabowo juga mengatakan komitmen Indonesia dan Mesir untuk mendorong berakhirnya konflik di Palestina. Selain itu, Kepala Negara juga menyanjung langkah Mesir yang turut menggaungkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Kami sepakat untuk terus berjuang meningkatkan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Kami menganjurkan segera gencatan senjata di kawasan demi kemanusiaan. Adapun selain menyerukan keberpihakan pada Palestina, sejumlah kerjasama juga menjadi topik utama perjumpaan keduanya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan keinginannya untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Mesir melalui sejumlah bidang seperti perdagangan, budaya, hingga pendidikan. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Prabowo mengultimatum kepada para koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan dana yang telah dicuri dari rakyat. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak yang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya serta mentaati hukum yang ada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan hangat dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024. Acara yang digelar di Al-Azhar Convention Center ini berlangsung dalam suasana akrab dan penuh inspirasi. Dalam sambutannya di hadapan hampir 2.000 mahasiswa yang hadir, Presiden Prabowo sempat bicara terkait korupsi di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Prabowo meminta para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan yang dicuri dari rakyat. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak yang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya. Prabowo meminta semua harus menaati hukum yang ada, serta memperingatkan akan menegakkan hukum jika memang tidak dapat diatur. Kepala negara juga memastikan akan membersihkan aparat-aparat yang tidak setia kepada rakyat, bangsa, dan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja di Kairo, Mesir, tak hanya disambut oleh para pejabat tinggi dan KBRI Mesir, tetapi juga disambut oleh para pelajar, termasuk anak-anak warga negara Indonesia yang duduk di bangku sekolah dasar. Dengan mengenakan pakaian adat Sumatera Barat, anak-anak tersebut menyambut Presiden dengan bangga dan antusias. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir, tak hanya disambut oleh para pejabat tinggi dan KBRI Mesir, tetapi juga oleh para pelajar, termasuk para bocah WNI yang duduk di bangku sekolah dasar. Terlihat anak-anak tersebut mengenakan pakaian adat Sumatera Barat, menyambut Prabowo di hotel tempat Presiden menginap. Salah satu di antaranya Iva Nurhafiza, kelas 4 SD, dan Ahmad Caisan Khalifah, kelas 6 SD, yang mengenyam pendidikan di Kairo. Iva dan Ahmad mengungkapkan kekagumannya pertama kali melihat langsung sosok Presiden dan berkesempatan berjabat tangan. Aku pakai baju adat, Padang, dan aku sangat berantusias karena itu Pak Presiden itu sangat-sangatlah membuat kita motivasi buat kita semua gitu, dan juga ya senang ketemu lah. Ini kali pertama nggak
nggak kamu ketemu sama Pak Presiden? Iya, pertama kali. Gimana tadi pas pertama kali ketemu langsung diterima Bu? Wah, bangga banget, senang gitu. Terus ya pokoknya seneng deh gitu. Bangga pada diri sendiri sama saat ketemu dengan Pak Prabowo. Senang karena seumur-umur hidup baru ketemu presiden, ngejabat tangannya. Jadi idenya itu ada apa dari anak-anak SD ini, nanti ada Pak Presiden mau ikut ini enggak menyambut. Wah, kalau ada kesempatan mereka sangat bergembira dan sangat menyambut dengan apresiasi. Dan kami sangat bangga Pak Presiden datang ke sini begitu. Karena Mesir itu kan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi pendidikan ini sebagai pengikat bilateral Indonesia dengan Mesir. Adapun ide menggunakan pakaian adat Sumbar ini merupakan inisiatif anak-anak itu sendiri ketika diberitahu mendapatkan kesempatan untuk menyambut kedatangan Prabowo di Kairo. Tak hanya para pelajar, Kepala Sekolah di Sekolah Indonesia Kairo Abdul Muta Ali juga hadir menyambut Prabowo dan mengungkapkan harapannya untuk hubungan Indonesia-Mesir. Diketahui Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 yang merupakan forum kerjasama ekonomi 8 negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Presiden Activity hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.